Kemarin jadi ada beberapa calon investor gue yang mundur, terus bilang nggak jadi, terus ya memang terbukti karena tujuan awal beliau nih. Apa bener Mas Rian masuk kamar Pak Haji? Betul, gue nggak nyangkal masalah itu. Tapi gue ketok salam, assalamualaikum. Gue masuk. Dan ketika gue masuk yang pertama kali gue lakukan adalah gue pegangin kakinya, gue nangis-nangis, gue minta maaf. Tuh. Jadi kalau nanya bener nggak gue masuk kamar? Betul. Dan gue sebelum masuk gue ketok salam, ketok pintu, assalamualaikum. Beliau lagi bercanda sama ibu pada saat itu di kasur. Gue nggak bakal nyangkal apa yang gue lakuin, tapi tetap gue bilang ya nggak gue lakuin. Kalau gue ngerasa nggak ngelakuin ya gue bakal bilang nggak gue lakuin. Gue punya tanggungan. Gue tuh dulu minta modal buat bikin distro sama Pak Haji Mas, setahun dijanjiin doang nggak dikasih gue Mas. Sampai akhirnya udah kamu jual aja mobil sama. Dan mana mungkin gue mau jual mobil, STNK-nya BPKB-nya bukan nama gue, kan nggak masuk akal. Akhirnya gue minjem sama mertua gue, dikasih lah sertifikat rumah sama BPKB Avanza buat modal gue bikin distro, sama BPKB-nya Tony 3 nih, karena gue butuhnya pada saat itu 200. Udah gue cicil Mas selama kerja nih. Selama gue kerja kan kebayar terus ya kan, nggak pernah ada masalah. Lah begitu gue dipecat, mata pencarian gue hilang, gue nggak punya duit buat ngasur apa? 5 bulan, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, 6 bulan Mas. Gue pulang Mas, kan gue udah bilang sama lu, gue pulang. Gue bilang sama bapak, gue minta maaf sama Pak Haji. Gue pegangin kakinya, gue nangis-nangis. Gue udah bilang gue gak sanggup hidup di luar, gue bilang. Utang gue udah numpuk sampai 300 juta. Karena cicilan 6 bulan gak kebayar, tanggungan anak, istri segala macem. Ya terus bapak tetap kayak gitulah, intinya udah nggak berkenan gue di perusahaan, udah nggak berkenan gue di rumah. Ya udah gue pamitan, gue minta maaf. Akhirnya mobil gue gadein, kan dulu bilangnya itu mobil dibeliin buat gue, kan kalian sendiri denger kan? Buat siapa dulu beli? Ini buat Rian. Berarti kan ya sudah gue gadein lah buat bayar utang-utang gue. Jadi apa yang salah? Makanya gue tuh yang gue lakuin, gue akuin gue. Gak ada gue nyangkal. Emang pernah gue nyangkal gue gadein Fortuner? Enggak. Sekarang kalau distro gue ditutup ya kan, apa disegel rukonya, udah nggak boleh pakai sama sekali, barang-barang dibuang dikirim ke sini ibaratnya. Terus gue punya pendapatan dari mana? 0 Mas, 5 bulan. Lu tahu yang hidupin gue selama 5 bulan siapa? Karyawan gue, supir-supir gue, datang ngasih amplopan, datang ngirim, tanya Mas ada nomor rekening nggak, bisa buat makan Mas Rian, buat beli rokok, buat apa? Bayangin gue hidup tuh yang hidupin gue selama 5 bulan rekan-rekan kerja gue Mas. Gue nggak pernah minta, nggak pernah ngemis gue, tapi gue dikasih. Paham? Jadi mana tahu gue kalau itu bakal diminta lagi, GLS bakal diminta lagi, Fortuner bakal diminta lagi, Vespa bakal diminta lagi. Mana mintanya kagak diminta doang, lagi pakai surat polisi. Mau gue tunjukin suratnya? Kesini main, gue tunjukin buktinya biar lu nggak ngelihat kalau gue ini cuma sekedar ngomong. Utang distro masih ada 40-an lagi. Bentar Mas, masjid. Habis itu Mas Aris dicuci habis-habisan, diamuk habis-habisan gue. Jadi nggak ada yang berani bikin konten lagi sama gue. Diancam dipecat lah, inilah segala. Karena udah gue nyelamatin teman-teman gue, daripada gue maksain bikin konten buat gue makan, malah dampaknya ke teman-teman gue. Tuh. Sampai akhirnya Amri dapat voice note kan, intinya mah udah nggak boleh lagi ngeliput bis lah. Cuma bahasanya sampai kayak gitu, mau dipolisiin, mau segala macam. Mas Rian cicil dari dulu Mas ya? Alhamdulillah Mas. Antara sedih, ngapain? Gua aja gak kelihatan sedih kalau sedih. Lu lihat keluarga gue, ada yang sedih? Gak ada yang sedih. Yang kirim gue apa aja? Kayaknya gue pernah lihat ada yang naikin di YouTube tuh. Mungkin teman-temannya Amri, pada saat Amri dapat soalnya panik dia, disebarin ke grup, mungkin ada yang upload. Mas kita live have fun, dari tadi emang gue kelihatan gak fun banget gue.
Iya Pak, sempet lihat dulu bapaknya Arina gagah. Oh iyalah, banget. Lu cewek apa cowok? Cewek. Abot ya Mas Angga nih sampean. Enggak lah Mas. Kita hidup ini kan tinggal ngejalanin takdir aja sih Mas. Allah tuh udah bikin garis. Lu tinggal ngikutin di atasnya. Andai kata lu anggap lu toleh kanan kiri, boy, lu nggak tahu. Kalau Allah tuh garisnya juga dia emang dibelok-belokin sama Allah. Jadi kita orang hidup ini tinggal ngikutin aja, ngikutin alur aja. Cowok dia Mas, oh nggak apa-apa, dia masih bilang gue gagah. Gue pernah nganterin Arina soalnya sampai sekolah, tapi setiap gue pengen masuk gerbang, Arina tuh paling rewel gue. Pokoknya dia nggak mau teman-temannya tuh tahu kalau bapaknya tuh gue gitu. Parah, nggak diakui tuh. Mentalmu keren, bukan mental sih, kan gue udah bilang sama kalian, Mas, lu kalau nggak pengen disakitin sama dunia, jangan taruh dunia dalam hati. Dan itu udah gue lakuin sejak belasan tahunnya, enggak belasan sih, bertahun-tahun lalu ya. Jadi buat gue segala macam hal yang berbau dunia udah nggak bisa nyakitin hati gue lagi. Mas minta doanya Mas, insya Allah bulan ini mau nikah. Siap, tak doain mudah-mudahan sakinah, mawaddah, warahmah, amin. Malu kali Mas, ya itu dia, emangnya bapaknya malu-maluin. Di saat saya pandemi Mas, saya terpuruk, saya rusak, usaha saya gagal. Mas Rian yang ngasih saya motivasi Mas. Saya ngeliat live-nya Mas Rian sampai akhirnya saya bisa bangkit lagi, punya usaha sebesar ini gitu. Jadi apa yang saya kasih buat Mas Rian nggak ada artinya gitu. Wah gue nangis bro, jadi pengen nangis tuh. Jadi ya itulah, makanya kalian tuh selalu gue ingetin, lu sama siapa aja selalu berbuat baik. Karena lu gak bakal tahu kalau itu bentuk investasi lu di kemudian hari. Yang bilang kayaknya gak mungkin, berarti kalian gak kenal sama beliau. Kemarin sore. Kok tega, Mas? Kan gue udah bilang, anggap aja lagi khilaf. Orang tuh pasti punya khilaf Mas. Mungkin lagi nggak sehat aja cara berpikirnya. Gue juga nggak ngerti. Kalau emang yang dibenci sama gue ya cuman gue aja sih. Kenapa harus anak istri gue juga? Banyak Mas, nggak cuma itu aja. Masih ada beberapa cerita lagi yang pokoknya yes, kalau gue ceritain sama kalian semalaman ini perjalanan gue setengah tahun ini luar biasa loh Mas. Jadi di saat gue lagi kayak gini nih justru orang-orang yang nongol tuh mau orang-orang gede semua Mas. Ada yang punya hotel di Bali.